Perception is reality. Persepsi adalah sebuah kenyataan. Karena pikiran lu bukan cuman alat buat mikir, tapi alat buat menciptakan sebuah realita atau kenyataan. Nah, ini menarik banget. Secara ilmiah, otak lu tuh nggak bisa bedain antara sesuatu yang lu bayangin dengan sesuatu yang benar terjadi. Jadi apa ya, jalur-jalur sarafnya, neural pathways-nya itu terbentuk saat latihan. Terbentuk juga pada mereka yang cuma membayangkan. Jadi pretty much the same gitu. Sama yang latihan beneran sama yang cuma latihan di pikiran. Artinya apa? Otak lu percaya pada apa yang lu yakin. Bukan apa yang nyata, tapi apa yang lu anggap nyata. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gue seneng banget nih lo masih nyempetin waktu buat ada di sini, dengerin dan berkembang bareng gue. Gue juga pasti pengen bertumbuh dong. Di channel ini kita bahas hal-hal yang bikin lu naik level sebagai manusia tentunya, masih sebagai kambing ya kan. Mulai dari mindset, self-development, productivity, sampai cara ngeliat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih. Kalau lu baru pertama kali mampir nih, so welcome to our family. So guys, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol. Sekali lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan nyalain loncengnya. Oke? Kenapa? Karena setiap minggu gue bakal bawain lo perspektif baru yang bisa membantu lo jadi versi terbaik dari diri lo. Ada sebuah kisah teman-teman tentang dua orang yang di penjara. Coba lo bayangin kalau lo lagi di penjara ya. So, lo sama temen lo nih ceritanya. Jadi dua orang di penjara di sel yang sama-sama kehilangan kebebasan, iyalah, ya kan, hidup di dalam jeruji besi, sama-sama dikelilingi dinding batu dan nggak bisa kemana-mana. Tapi yang satu nih setiap hari menatap langit dari celah kecil di atas. Dia bilang suatu hari gue bakal keluar dan dunia ini masih indah. Orang yang ngomong ini lo sama temen lo nih. Yang satu lagi cuma lihat tanah dan lumpur di bawah kakinya. Jadi kayaknya yang dia lihat ya itu-itu aja begitu. Dia ngomel, dia nyalain ke semua orang. Dan tiap hari bilang, gue udah mati sebelum waktunya. Gue udah habis, udah game over. Perhatikan guys, tempatnya sama, hidupnya sama. Yang beda cuma satu, cara mereka melihatnya. Perception is reality. Persepsi adalah sebuah kenyataan. Karena pikiran lu bukan cuma alat buat mikir, tapi alat buat menciptakan sebuah realita atau kenyataan. Nah, ini menarik banget. Secara ilmiah, otak lu tuh nggak bisa bedain antara sesuatu yang lu bayangin dengan sesuatu yang benar terjadi. Ada sebuah studi di Harvard University, tepatnya di tahun 2009. Peneliti ngelatih dua kelompok orang buat main piano. Satu kelompok beneran latihan secara fisik begitu ya. Satu lagi cuma ngebayangin, afirmasi, imajinasi. Jadi cuma ngebayangin latihan di kepala mereka tentunya. Dan hasilnya gila sih menurut gua. Aktivitas otak mereka identik. Jadi apa ya, jalur-jalur sarafnya, neural pathways-nya itu terbentuk saat latihan. Terbentuk juga pada mereka yang cuma membayangkan. Jadi pretty much the same gitu. Sama yang latihan beneran sama yang cuma latihan di pikiran. Artinya apa? Otak lu percaya pada apa yang lu yakin. Bukan apa yang nyata, tapi apa yang lu anggap nyata. Beda banget ya. Makanya ketika lo terus bilang ke diri sendiri nih, bayangkan lo terus ngomong di depan cermin begini, gue gagal, gue jelek, gue nggak cukup baik, gue nggak bisa sukses. Tubuh lu, energi lu, bahkan keputusan kecil lu itu akan sangat-sangat menentukan, ya akan sangat terpengaruh. Semuanya akan menyesuaikan dengan keyakinan tersebut. Dan sebaliknya, kalau lu nih setelah nonton video ini, lu percaya di depan cermin lu ngomong, atau nggak harus di depan cermin sih, lu terus melakukan self-talk. Lu bilang, gue bisa berubah, gue punya potensi. Tuhan, Allah lagi ngajarin gue sesuatu yang mungkin gue suka belum tentu Allah suka. Sesuatu yang gue gak suka, jangan-jangan Allah suka. Wow, otak lo akan mulai mencari bukti buat membenarkan keyakinan itu juga.
Gue pernah ngobrol sama satu anak muda, umurnya sekitar ya 22 tahunan lah. And then he said like this, dia bilang begini, "Bang, gue capek. Kayaknya hidup ini nggak adil. Orang lain dapat peluang, gue kok kagak ya. Gue ngerasa dunia tuh benci sama gue." Gue diem dong. Terus gue tanya pelan begini, "Lo yakin dunia benci lo? Atau lo cuma ngeliat dunia dari lensa kebencian tersebut?" And then dia nggak jawab sih. Dia malah nangis. Well, beberapa bulan kemudian, gue ketemu sama ini anak muda nih. Sekarang dia kerja di tempat yang dulu dia bilang nggak akan pernah nerima gue. Terlalu bonafit nih perusahaan. Nggak bakal gue diterima gitulah kurang lebih. Ternyata bukan karena dunianya berubah teman-teman. Tapi karena cara dia melihat peluang tersebut, dunianya dia berubah. Begitu lo ubah cara lo memandang sesuatu, hal yang lu pandang pasti akan ikut berubah. Kita sering salah sangka sama hidup bro. Kita kira dunia ini keras. Padahal mungkin cuma hati kita yang kaku. Kayak kanebo kering. Gua kira nggak ada peluang. Padahal cuma pandangan kita aja yang kabur sama rasa takut. Jadi rasa takut kita tuh membayang-bayangi dan akhirnya kita nggak action. Ya, ini berbahaya. Sekarang lo mungkin mikir, "Bang, gimana caranya ubah cara pandang?" Tenang, nggak perlu langsung jadi. Jadi misalnya nggak bisa instan juga sih, nggak bisa langsung tiba-tiba positive thinking yang ekstrim gitu. Well, let's start from small things gitu. Oke, kita coba mulai dari hal yang kecil. Ada 3 latihan sederhana yang kalau lo lakuin tiap hari bisa ngubah cara otak lo menafsirkan realita. Oke, 1 nih, sadari narasi di kepala lu. Coba lo perhatikan kalimat yang paling sering lo ucapin ke diri sendiri. Istilah kata bahasa kerennya self-talk, ya kan? Lo ngomong apa ke diri lo? Kalimat itu membentuk cara lo ngelihat dunia. Kalau tiap hari lo ngomong, gue gagal, gue sial, gue nggak punya apa-apa, lo lagi nulis naskah hidup, lo kayak lagi nulis sebuah skenario tentang gimana realita kehidupan lo. Ya itu naskah hidup lo sendiri. Kalau lo rubah jadi, gue lagi belajar, gue lagi ditempa, nggak ada namanya kegagalan, yang ada hanyalah belajar. Gue belum sampai, tapi gue bergerak dan gue tahu mau kemana. Nah, ini beda cerita. Perlahan, lo akan melihat bukti bahwa lo memang bisa, lo memang layak, dan lo memang bergerak, bertemu, dan berjalan menuju ke tujuan lo. So, latihan kecilnya nih, lakukan. Tulis 3 kalimat positif tentang diri lo setiap pagi. Nggak usah muluk-muluk lah, yang sederhana aja guys. Misalnya nih, gue disiplin hari ini. Cakep tuh. Gue kuat ngelewatin ini. Gue cukup. Gitu. Intinya lo lakukan positive self-talk. Kedua, latih diri melihat sudut lain. Setiap kali ada kejadian buruk, tahan dulu sebelum bereaksi. Tanyain ke diri lo, apa pelajaran yang Tuhan, yang Allah Sang Maha Kuasa ini mau gue dapat dari hal ini. Misalnya nih guys, lo di PHK. Ya, kalau kejadian turut bersedih gue. Well, bisa jadi itu cara Tuhan nendang lo keluar dari zona nyaman. Yang tadinya bersedih, jadi bahagia. Gue juga pernah begitu soalnya. Biar lo mulai bisnis yang udah lama lo impikan mungkin. Atau lo bahkan dapat sebuah pekerjaan yang lebih baik lagi. Atau lo disakiti orang. Mungkin itu bukan hanya karma, katakan begitu. Mungkin itu kelas buat lo belajar batasan dan harga diri. Lo at the end memang nggak bisa ubah masa lalu. Tapi lo bisa ubah maknanya. Dan begitu maknanya berubah, rasanya juga berubah. Emosinya berubah. 3, visualisasi positif. Setiap malam, sebelum tidur, tutup mata, bangun pagi pun visualisasi. Bayangkan versi terbaik lo dari diri lo sendiri. The best version of yourself. Bayangin lo kerja dengan penuh semangat. Bayangin lo tersenyum di tengah tantangan. Yang lain sedih, lo tersenyum. Bayangin lo bersyukur bahkan ketika nggak semua hal sempurna. Nah, ini cakep nih baru nih. Lo pikir ini cuman hal kecil. Enggak. The way you think will determine your reality. Karena secara ilmiah, visualisasi itu melatih otak lo buat mengenali peluang yang cocok sama keyakinan lo. Jadi hati-hati dengan visualisasi, hati-hati dengan pikiran lo. Jadi kalau lo ngebayangin sukses, insya Allah otak lo mulai nyari pola nih, mulai nyari jawaban nih, mulai nyari rute jalannya gimana. Cara gue bisa take action yang dilakukan berulang menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan mengarah kepada goals lo, tujuan lo, your purpose. Itu baru top. Kadang lo nggak perlu ubah dunia. Pengen jadi yang wah terkaya di dunia. Well, boleh sih, tapi action lo gimana? Tapi yang paling penting adalah lo cuma perlu ubah cara lo ngelihatnya. Dunia nggak akan berubah sampai cara lo melihat dunia itu berubah. Karena kebenaran sederhana ini, realita bukan apa yang lo lihat,
tapi apa yang lu yakini tentang apa yang lu lihat. Lu nggak bisa kontrol ombak, guys, tapi lu bisa belajar cara berenang dan menikmati ombak tersebut. Dan lu nggak bisa kontrol orang lain, tapi lu bisa kontrol cara lu menafsirkan mereka. So guys, mulai hari ini, lihat hidup lu bukan dari apa yang kurang. Sekali lagi, mulai hari ini, hidup lu coba tolong dilihat dari bukan apa yang kurang, tapi dari apa yang sedang bertumbuh. So guys, kalau lo ngerasa video ini bikin lo ngelihat hidup dari sudut pandang yang baru, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan pastikan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggu, insya Allah, gue bakal bahas hal-hal kayak begini yang semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk lo bertumbuh. Buat bantu lo nggak cuma jadi lebih sukses, tapi juga lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berarti. Gue Andika Setiawan. Until next time, stay amazing.